Saudara sekalian, kekristenan itu unik sekali. Keunikan di dalam kekristenan harus kita mengerti atau kita pahami dengan benar. Untuk itu perlu waktu untuk belajar panjang atau belajar banyak, saudara. Kalau dalam agama-agama pada umumnya orang hidup benar baru bisa dekat dengan Tuhan. Orang hidup benar baru bisa menjadi kekasih Tuhan. Tetapi dalam kekristenan tidak mutlak demikian. Dan menurut apa yang saya pahami dalam hidup ini, berdekat dengan Tuhan dulu, menjadi kekasih Tuhan, baru kesucian akan terbangun bersama-sama. Sehingga saudara, kalau kita hidup benar, itu bukan karena kita mau mendekat kepada Tuhan, tapi buah dari kedekatan kita kepada Tuhan, buah dari kasih kita kepada Tuhan, buah dari keterlekatan kita dengan Tuhan, adalah kebenaran dan kesucian hidup. Nah, kesucian hidup seperti ini, kesucian hidup yang dimiliki dengan rela. Kesucian hidup yang dimiliki dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Anda bisa ngerti maksud saya? Halo? Jadi kalau di gereja hadir orang-orang berdosa, apakah dia koruptor, apakah dia pelacur, atau siapapun dia, apapun keadaannya, kita tidak boleh menghakimi. Ayo bener dong, enggak. Kekristenan bukan agama moral, ingat. Nah, hal seperti ini kadang-kadang kurang bisa diterima, saudara. Saya paham. Seakan-akan saya kompromi dengan dosa. Saudara, Kristen itu unik. Kesucian hidup, kebenaran hidup harus merupakan buah dari kedekatan kita dengan Tuhan, keterlekatan kita dengan Tuhan. Jangan dibalik. Sebab kalau dibalik nanti saudara, kesucian dan kebenaran hidup yang dapat diraih menjadi kesombongan. Dan itu dilakukan dengan terpaksa atau karena sebuah tekanan. Berbeda dengan kalau seseorang menjadi kekasih Tuhan dan dengan rela melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga apa yang baik, apa yang benar itu terwujud dalam hidup kita menjadi irama. Not just to do, but to be. Not just to do, but to be. Bukan karena kita mau melakukan, tetapi karena kita menjadi. Hukum yang penting yang saudara-saudara sekalian harus mengerti dan terima, bahwa menjadi orang Kristen yang sejati itu rela hidup tidak wajar. Rela hidup tidak wajar. Tidak wajar bukan jadi aneh lalu kita menjadi batu sandungan. Tidak wajar dalam artian bahwa kita disetting Tuhan untuk menjadi mempelai Tuhan. Menjadi mempelai. Menjadi kekasih Tuhan. Ini penting, saudara. Kekasih. Atau menjadi mempelai.
Tuhan. Tidak ada masa yang hebat seperti masa yang dialami manusia pada zaman Perjanjian Baru. Anak manusia bisa menjadi mempelai Tuhan. Kata mempelai di sini jangan dikaitkan dengan hubungan pria wanita yang ada unsur seksual, unsur seks. Mempelai di sini tidak menunjukkan kedekatan atau keterlekatan, saudara. Saya menjelaskan tadi pagi, dan ini ada kaitannya dengan soal berhala, saudara. Kita itu dari kecil, dari muda, itu mewarisi gaya hidup, cara memandang, cara berpikir, cara bernalar, dan mindset yang salah. Chemistry kita itu chemistry fasik. Yang pertama kita menerima gen atau DNA, deoksiribonukleik acid, atau dosa warisan yang disebut sinful nature. Otomatis itu melekat di dalam diri kita, saudara. Lalu yang kedua, kita menyerap dari milieu atau lingkungan. Berhari, berminggu, berbulan, bertahun, kita diajar untuk menemukan wajah yang menjadi kekasih kita. Kekasih kita adalah punya rumah pribadi, mobil pribadi, deposito yang cukup, barang yang berbranded, itu wajah. Wajah kehidupan yang kita ingini. Wajah kehidupan yang kita ingini, wajah. Dan chemistry seperti itu, saudara, itu melekat, menyatu dalam diri kita. Cocoknya sama wajah itu. Cocoknya sama wajah itu. Cocoknya sama wajah itu. Dan kalau itu terus dibiarkan sampai mati, dia memiliki cita rasa hidup, selera hidup, atau chemistry seperti itu. Misalnya begini. Itu saudara. Mau seperti ini, wajah ini. Ini yang cantik, ini yang menyenangkan. Lalu sekarang ada gambar wajah lain. Nggak jauh beda sih. Udah enggak suka sama yang ini, aku maunya ini. Dan ini kan misteri kehidupan, saudara. Anda pernah lihat nggak seorang berkebangsaan barat atau orang bule, ganteng, terus wanita di sebelahnya itu mbak-mbak gitu? Nggak gini. Ini pembantu rumah tangga saya lebih cantik dari ini. Ini kenapa ya dia digandeng begitu? Kita nggak bisa ngerti. Apa you nggak lihat ya? Apa you buta ya? Kita ngelihat gitu, kita bingung, saudara. Nggak tahu gimana gitu. Anda pernah lihat nggak ada wanita yang cantik gitu, tapi prianya itu mukanya geradakan seperti jalan rusak Cibinong. Kita juga mikir, kok mau ya? Kalau orang sudah terlanjur membangun cinta, saya mau yang begini nih, yang begini nih. Memang pada mulanya ya saudara, pada mulanya mungkin tertariknya sama betisnya, atau bentuk hidungnya, atau mungilnya, atau apanya. Tapi akhirnya dia punya frekuensi itu ya,
parabolanya itu diarahkan ke sana terus. Disuruh pindah dia nggak mau. Makanya ya ibu-ibu ya, bapak-bapak kalau anaknya sudah mulai dewasa, mulai pacaran, itu harus strictly diperhatikan. Siapa temannya? Anak-anak suka tidak mau jujur kan? Itu pacarmu ya? Bukan mam, teman kita biasa-biasa saja. Mulanya biasa-biasa saja. Kalau sudah sampai krek, waduh bahaya. Dia nggak mau yang lain, saya mau yang ini. Saya nggak mau yang lain ini. Aduh nak, itu nggak cantik nak, itu lebih cantik. Ya sih, tapi aku mau yang ini. Nah, manusia itu dari kecil sudah dibesarkan dalam satu cara berpikir, cara bernalar tertentu. Jadi wajah yang dirindukan itu dunia ini. Dunia ini. Rata-rata saudara itu begitu. Sekarang Allah melahirkan kita. Kita dilahirkan oleh Allah melalui firman. Ya. Makanya saya tidak bisa bicara banyak kalau saudara tidak belajar firman. Belajar firman sampai cara berpikir, cara bernalar, mindset Anda dirubah, lalu Anda tidak mengendaki wajah ini. Anda mau yang ini, yang you coret sebelumnya. Lalu mengharapkan wajah lain, wajah Tuhan. Tadi saya sudah katakan tidak ada masa yang lebih dahsyat dari masa kita. Nah, bicara soal berhala, eidolo, begitu dalam bahasa Yunani. Berhala itu artinya sebenarnya sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Kenapa disembah? Karena menjadi pelindung. Karena jadi pelindung, sumber kebahagiaan, lalu bernilai. Nah, kalau di perjanjian lama, saudara, bangsa Israel menyembah Dagon, Baal, Asitoret, Asyera, Milkom, Moloch. Kenapa menyembah banyak dewa-dewa? Karena dewa-dewa ini memiliki fungsi. Ada dewa perang, dewa kemakmuran, gitu, ya. Dan mereka merasa terlindungi oleh dewa-dewa itu. Kalau bangsa Israel menyembah dewa-dewa itu, namanya berhala. Jadi dewa, namanya berhala yang disembah. Nah, ini standarnya bangsa Israel. Standar bangsa Israel ini tidak boleh menjadi standar orang percaya. Maksudnya, kalau saudara hanya tidak ke dukun lalu merasa tidak menyembah berhala, itu kan salah. Merasa tidak menyembah berhala karena tidak ke dukun. Meja abu dibakar, kan begitu kalau pelayanan pelepasan itu ya. Kalau saya minta disarankan gimana meja abu, kasih koko yang paling gede, kasih adik. Bakar aja, jangan melukai yang masih hidup. Tapi ini berhala Pak, bagimu berhala tapi bagi yang lain tidak. Jangan memaksakan ukuran bajumu ke badan orang. Oke? Itu jadi kepahitannya dalam, saudaraku. Ya. Tapi kalau dirundingan keluarganya boleh dibakar, dibakar. Ya, oke. Kalau orang Kristen merasa tidak punya berhala karena bakar meja abu di rumah, tidak ke dukun, tidak punya berhala, lalu merasa tidak punya berhala, itu salah. Berhala itu artinya sesuatu yang disembah. Kalau orang Israel menyembah Allah, mereka punya ritual.
Mereka punya seremonial menghadap ke Yerusalem. Sehari sekian kali. Itu orang Yahudi loh, menyembah ke Yerusalem. Jadi dimanapun mereka berada, mereka menyembah ke Yerusalem. Cuman masalahnya kalau naik kapal, itu bahaya. Kalau kapal belok, dia lagi menghadap begini, kapal belok kan mesti begini-begini. Itu kalau orang Yahudi begitu, ya, mereka kiblatnya ke Yerusalem. Kita kiblatnya kemana? Nah, kalau gereja Betel Indonesia itu kantor pusatnya di Jalan Ahmad Yani, bypass ya. Nah, ini kalau orang Semarang mesti menghadap Jakarta, Ahmad Yani. Ah begitu. Kita tidak punya kiblat secara fisik. Kita tidak punya ritual-ritual. Orang Kristen tuh tidak punya tata cara menyembah secara fisik. Tidak punya. Ya. Kalau orang Yahudi punya, kita tidak punya. Ada orang berkata, Pak, kalau kita berdoa buka mata boleh nggak? Oh boleh. Tuh kenapa tutup mata? Ya karena mau konsentrasi. Kalau Anda sudah bergaul dengan Tuhan lama, itu berdoa sambil buka mata, sambil naik sepeda, pagi olahraga, atau naik motor, atau naik mobil, itu gampang. Duduk di bus atau di pesawat terbang begini, berdoa. Kenapa tutup mata? Supaya konsentrasi. Kalau orang yang sudah biasa bersekutu dengan Tuhan tanpa tutup mata juga bisa. Makanya kalau berdoa kan saya sering begini, kami bersyukur ya Tuhan. Mau saya terbuka, tapi pasti kosong. Oh ini, kami bersyukur Tuhan. Nah ini enggak boleh. Konslet itu. Kan kalau orang nggak konsentrasi kan begini, oh Bapak di surga. Bakso. Nah ini kan, ini kurang ajar ya. Di gereja pun juga enggak boleh. Kadang-kadang kita kan doa kan lebih konsentrasi kan doa. Nah kalau buka mata kan, oh Tuhan Yesus, kita nggak ada harus berlutut atau harus apa, harus begini, harus sekian kali. Nggak ada tata cara begitu. Nggak ada. Tuhan nggak pernah mengajar. Di perjanjian baru nggak ada sama sekali. Memang agama Kristen itu agama yang dianggap paling urakan. Tapi kalau sikap hati kita benar, sikap tubuh kita juga benar. Pasti berlututnya benar. Saya saja kalau berdoa pribadi, terus sembarangan duduk juga enggak enak, saudara. Bahkan kalau pakai kaos dalam saja suka, saya pakai kaos, jadi enggak enak gitu. Itu enggak tahu mungkin orang timur psikologinya gitu ya. Makanya ya saudara, doa itu mesti konsentrasi. Kenapa sih Pak Eras nggak bikin doa semalam suntuk? Kalau nggak terpaksa nggak usah. Karena irama malam itu tidur. Jangan maksa diri gitu. Kayak itu loh, kayak pewayangan kan ada orang yang minta bidadari gitu. Ada masyarakat minta bidadari gitu. Terus dia puasa sampai gonjang ganjing nirwana, gonjang ganjing sampai Bathara Guru, Bathara Narada vertigo gitu. Terus hai Adida Bathara Narada turun ke bumi. Siapa orang ini yang sampai kita gonjang ganjing gitu. Terus Bathara Narada turun, dia balik lagi. Kakanda Bathara Guru. Ada orang minta bidadari, mengerti nggak? Orang Bali aja, mengerti nggak? Tuhan tuh nggak bisa begitu. Dulu saya nggak ngerti, saya bikin begitu. Sampai seminggu 2 kali doa semalam suntuk. Saya sering panas dalam, waktu masih muda. Sekarang saya nggak mau. Malam tidur doa. Karena orang, wah kalau doa malam lebih kusuk. Ya memang, kalau fisikmu bagus. Kalau enggak kan tidak. Menyembah Tuhan. Itu memang enggak ada tata cara. Tapi orang harus bijak. Sikap tubuh yang baik, waktu yang baik gitu. Menyembah itu enggak pakai angkat tangan lah, berlutut lah. Kristen itu enggak pernah ngajarin begitu. Ya, tidak pernah mengajarkan begitu. Sebab yang namanya menyembah
itu sebenarnya, ya ini yang proskuneo. Artinya tunduk, 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 tunduk. Bahasa Ibraninya sakah. Sakah, S-A-K-A-H-H. S-A-K-H-A-H, sakah. Tunduk. Itu pengertian sempitnya. Nah, saudara akan ingat terus, saya akan ulang-ulangi pelajaran ini. Sakah itu artinya tunduk. Pengertian sempitnya. Tapi pengertian luasnya memberi nilai tinggi. Menyembah bukan cuma soal tata cara agama atau ritual seremonial. Tetapi menyembah itu sikap hati yang memberi nilai tinggi Tuhan. Jadi sesuatu yang kau beri nilai tinggi itu berhalamu. Kalau orang Israel tidak di level itu, saudara, yang penting tidak punya Baal, tidak punya Dagon, tidak punya Milkom, Moloch, dewa-dewa ya, berhala-berhala, mereka datang ke bait Allah menyelenggarakan ibadah di bait suci. That's it, mereka dianggap sudah tidak punya berhala. Tetapi orang Kristen tidak begitu. Tuhan melihat ini, saudara. Urutan pertama itu apa dalam hidup kita? Sebenarnya kata urutan juga tidak tepat, saudara. Seluruh wilayah hati kita ini wilayah Tuhan. Itu yang benar. Dan tidak boleh ada benda masuk sini. Kalau benda itu tidak diizinkan Tuhan, masuk. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa dari kecil kita disetting dengan cara berpikir dan penalaran yang salah. Makanya orang ke gereja pun dalam rangka asas manfaat. Punya persoalan datang ke Tuhan, punya problem datang ke Tuhan, kan begitu. Itu asas manfaat. Mestinya enggak perlu begitu, you punya problem, selesaikan saja dengan tanggung jawab. Dan sementara engkau bergumul menyelesaikan masalahmu dengan tanggung jawab, mentalmu berkembang jadi baik. Amin. Mentalmu bertumbuh. Ini yang bikin agama itu, ini yang menimbulkan kecurigaan dan pandangan agama itu memperbudak, membodohi, karena begitu. Membuat orang tidak mengoptimalkan potensi. Kalau datang kepada Tuhan itu, orang menemukan maksud Tuhan menciptakan manusia itu apa. Saya ulangi terus ya, saudara biar ingat ya. Kalau orang kedukun kan karena asas manfaat. Mbah, saya belum kawin, gimana mbah? Umur saya udah 39 mbah. Saya ini kok nggak laku di pasaran. Saya mandiin bunga 7 rupa. Kamu akan kenceng di pasaran. Di pasaran kenceng dari berjaga ding-ding sampai rong-rong. Laku. Itu asas manfaat kan, enggak boleh gitu. Kalau ke Tuhan enggak boleh begitu. Tapi kalau masih begitu ya enggak apa-apa, kelasmu masih kanak-kanak. Pak Pendeta doakan dong supaya saya dapat jodoh. Ya. Nah, enggak mungkin dong ada gadis datang ke engkong-engkong ini, Kong, mau apa? Saya datang, Kong. Mau apa? Saya datang, Kong. Ya mau apa? Ya saya datang, Kong. Mau apa? Terserah engkau ngapain saya. Woi gila. Tapi kalau ke Tuhan begitu, Tuhan aku datang padamu. Kalau Tuhan tanya mau apa? Ya Tuhan ciptakan aku mau apa? Tuhan jawabnya diantaranya begini, menjadi kekasihku. Anak-anakku yang menjadi bagian hidupku. Saya tidak tahu gimana menjelaskannya, saudara. Dunia ini dengan segala keindahannya akan lenyap. You nggak akan bawa apapun. Yang dibawa cuma satu, Tuhan. Nah, jadikan dia kekasihmu. Caranya bagaimana? Jangan memberi nilai tinggi sesuatu. Tuhan harus merupakan nilai tertinggi hidup kita. Nah, berhubung kita dari kecil memang sudah salah berpikir, salah bernalar,
mindset kita keliru, saudara, dari muda sudah keliru, maka sulit sekali, saudara, kita merubah. Nah, tanggung jawab saya di gereja ini memberikan firman yang merubah mindset saudara. Lagu-lagunya saja yang tadi itu sudah, bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan dirimu, bilakah ku di sana selamanya. Nanti pasti ada lagu-lagu lagi yang lebih dahsyat nih, berikut-berikut nanti pasti lebih dahsyat. Saya tidak peduli Anda punya latar belakang model apa. Siapapun Anda saya tidak peduli. Saya perkenalkan kebenaran, Anda jadi kekasih Tuhan, nanti hal-hal yang tidak pantas itu akan lurus sendiri. Itu otomatis. Otomatis. Anda masih bersama saya? Jangan jadi agama moralis. Kekristenan bukan agama, tapi jalan hidup. Christianity is not religion, but the way of life. But the way of life. Jadi hati kita ini loh yang memberi nilai tinggi Tuhan. Siapa yang kau beri nilai tinggi, kepadanya kamu menyembah. Makanya di Lukas pasal 4, Lukas 4, ayat 5 sampai 8, Iblis berkata, kuberikan dunia kepadamu kalau kau menyembah aku. Jadi mengingini dunia, memberi nilai tinggi dunia sama dengan menyembah iblis. Nah, orang yang tidak mengerti kebenaran akan berkata, wah keterlaluan banget itu pendeta. Mosok kita ingin dunia menyembah iblis. Ya Alkitab ngomongnya begitu bro. So aku tidak bisa menghindar. Ini bukan mau-mau beta. Tuhan yang ngomong begitu. Hah? Halo? Tapi saya nggak suka Pak. Terserah situ. Ini daganganku. Mau beli silakan, nggak mau beli silakan. Artinya mau bayar silakan, nggak mau bayar silakan. Emangnya jual beli Pak? Bukan jual beli pakai uang, pakai sikap hati. Saya mau terima nih Pak. Oke, ayo. You tidak akan pernah menyesal kalau ngikuti yang saya katakan. Saya nggak ingin duitmu atau apamu, hatimu untuk Tuhan. Bukan juga untuk saya loh, untuk Tuhan loh. Saya membuat Anda atau menggiring Anda jadi kekasih Tuhan. Tapi ingat ya, saya sudah katakan tadi bahwa wilayah hidup kita itu, saya hanya bisa membawa ke wilayah yang terbatas. Saya mengajarkan kebenaran dan saya berusaha jadi teladan. Selebihnya Anda cari Tuhan sendiri dong. Doa tiap hari ketemui Tuhan. Coba kalau misalnya di rumah jam 10-11 malam atau boleh juga tengah malam, enggak apa-apa, kapan saja, asal Anda kuat secara fisik. Duduk di kursi diem. Tuhan, ini waktu ketemu Engkau. Tuhan, udah nyanyi, terus doa lagi. Coba nanti Anda kan punya seni. Seni ketemu Tuhan. Dan setiap orang punya seni yang berbeda. Lagu-lagu yang saya tulis itu, sering saya dapat waktu saya berdoa. Bukan maksud mau dikarang-karang gitu, enggak. Waktu saya lagi berdoa, saya menemukan. Yang terakhir-terakhir, 2 minggu ini, ku mau hidup, seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Itu kira-kira ada suara gitu di hati saya. Bener nih. Udah nggak ada pilihan. Ya Tuhan, saya tahu saya bakal mati nggak bawa apa-apa kok. Semua yang saya miliki Tuhan mau ambil, silakan. Kalau ada bagian hidupku yang belum kau ambil, ku pertahankan, ku berikan. Kadang-kadang saya berpikir begini, lama-lama siapa yang mau dengerin khotbah saya? Bisa nggak ada loh. Bisa nggak ada. Tapi nggak mungkin nggak ada. Karena pasti banyak orang-orang yang pasti bersedia mau dibentuk Tuhan dan diproses Tuhan. Nyatanya muka saudara saya lihat pagi sore. Coba pagi sore kayak restoran Padang aja pagi sore. Itu berarti Anda mencari kebenaran. Betul nggak saudara? Saya cuma membimbing Anda ke satu wilayah tertentu. Kalau Paulus mengatakan di 2 Korintus 11, kita baca dah ya, supaya kelihatan rohani sedikit ya. Kalau nggak baca Alkitab, dikira-pikir kita nggak rohani toh. 2 Korintus 11.
Ayat 2 kita mulai. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, Ya. karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perawan suci. Kalau Paulus kepada jemaat Korintus waktu itu, ya, membawa jemaat jadi perawan suci, saya Erastus mau mengajak saudara jemaat Rehoboth jadi perawan suci, atau jemaat manapun yang datang ke Rehoboth jadi perawan suci. Kalau ada tujuan lain selain ini dalam hidup pelayanan saya bukan jahat, sangat jahat. Saya menipu saudara. Makanya Anda harus mau saya ajak untuk menjadi mempelai. Kalau Anda tidak mau, saya nggak berdaya juga. Ini tergantung saudara loh. Saya seperti mak comblang, dan saya sendiri juga sudah pernah dicomblangi orang. Saya pilih Tuhan Yesus. Saya memilih Tuhan Yesus. Saya belum hebat banget, belum. Tapi saya memaksa diri jadi mempelai Tuhan. Memaksa diri jadi kekasih Tuhan. Amin. Bisa. 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 Terus? Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, ya, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kalau Adam dan Hawa menghormati Tuhan, memberi nilai tinggi Tuhan, dia tidak akan melanggar firman-Nya. Setuju? Amin? Iya, karena dia tidak menghormati Tuhan, saudaraku. Dia tidak menghormati Tuhan. Nah, tanpa sadar kita juga bisa ditipu oleh kuasa kegelapan dengan adanya banyak berhala. Ada banyak berhala dalam hidup kita. Dan kita merasa itu wajar. Itu wajar-wajar saja. Tidak wajar, saudaraku. Tidak wajar, saudara. Saya telah bergumul mati-matian. Dan kadang-kadang jujur ngomong ya, saya berpikir begini, ya Tuhan, aku kerja keras untuk bisa mencapai level ini, rasanya kerja keras mati-matian kayak begini gitu. Terus gimana dengan jemaat yang memang kurang serius dengan Tuhan? Yang serius saja rasanya nggak nyampe-nyampe ya. Tadi waktu saya dari Citycon datang kemari juga saya berkata dengan salah seorang sahabat yang bersama dengan saya berkata, aduh orang ngerti enggak ya? Itu yang bikin saya kadang-kadang merasa sepi ya Pak ya, suffering gitu. Aku udah kerja keras ini kok nggak berubah rasanya ya. Kalau ibarat naik bukit itu saya sudah terseok-seok gitu. Aduh, udah capek aja baru sampai di sini. Ini yang masih di bawah-bawah sana, mau nggak ya naik ke sini ya? Ya cuman sering menghibur diri begini, ya nggak semua orang sama gitu. Tapi kalau bisa kenapa kita nggak mau? Halo? Logis nggak saudara bahwa hidup kita ini singkat, kita akan menatap kekekalan, amin? Logis nggak? Logis kan? Ayo kita sungguh-sungguh yuk. Nah, banyak orang merasa berhak memiliki apa yang orang lain miliki dan memiliki kesenangan yang orang lain juga miliki. Sampai tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan membangun pencitraan diri dengan berbagai fasilitas. Dan itu irama hidup yang kita peroleh sejak muda. Sebenarnya orang-orang seperti ini menjadikan dirinya Tuhan. Dia mendandani dirinya dengan kehormatan manusia, dengan fasilitas, dengan barang berbranded. Ya. Bukan tidak boleh. Boleh, sudah punya duit beli boleh. Tapi jangan membangun citra diri dengan hal-hal itu. Dan orang-orang seperti ini, saudaraku, orang-orang yang sebenarnya menjadikan dirinya Tuhan. Oh enggak kok Pak, enggak. Majikan itu dirimu sendiri. Kamu puaskan dirimu, kamu senangkan dirimu. Karena kamu melihat orang lain punya ini, kamu juga merasa berat punya itu. Orang lain berbuat begitu, Anda juga merasa berat punya hak untuk berbuat begitu. Akhirnya saudara, ia tidak menyembah Allah tapi memberhalakan dirinya
dan memberhalakan dunia ini. Ini menyembah iblis namanya. Ini menyembah iblis namanya. Dan orang seperti ini, orang yang kejam terhadap dirinya sendiri. Dia sewenang-wenang terhadap dirinya sendiri. Dia membinasakan dirinya sendiri. Dan banyak orang Kristen yang terbelenggu oleh cara hidup tersebut. Pasti orang-orang seperti ini tidak memperlakukan Tuhan sebagai nilai tertinggi kehidupan. Bukan berarti lalu dia tidak bergereja, dia bisa bergereja. Dia bisa jadi aktivis jemaat, bahkan dia bisa menjadi pendeta. Tetapi dia tidak memberikan Tuhan nilai yang tertinggi di dalam kehidupan. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dan tidak punya berhala yang lain, tidak punya berhala. Bapak Ibu, mengenal Tuhan. Ini jalannya, saudara. Mengenal Tuhan di dalam pikiran dan merasakan Tuhan, mengenal Tuhan dalam pikiran, perhatikan, dan merasakan dalam perasaan. Perasaan. Nih, hal-hal yang sulit saya jelaskan, tapi saya jelaskan. Saudara, saya minta konsentrasi ke saya, ya. Oke. Yang pertama rumusnya begini rumusnya. Pusat hidup manusia itu pikiran, setuju nggak? Pikiran harus benar, baru perasaan akan terbimbing kepada hal yang benar. Kalau pikiran sudah salah, nah mungkin perasaannya benar. Nah, pikiran mengenal Tuhan dengan benar dan merasakan Tuhan. Tuhan itu hidup dan harus bisa dirasakan, saudaraku. Kalau saudara nyanyi ya, kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Mungkin waktu Anda menyanyi, Anda ikut-ikut saya. Walaupun Anda tidak atau belum memiliki perjalanan sepanjang saya. Belum sepanjang saya. Memang tentu beda, saya sudah jalan begitu jauh dan berjalan jauh dengan Tuhan. Kalau nyanyi, kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Beda, saudara. Saya punya pengalaman yang tidak bisa terungkapkan. Kalau saya misalnya nyanyi, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Saya sudah melewati fase-fase berat dalam hidup dan saya memilih Tuhan. Ketika Tuhan memberikan saya peluang untuk menikmati yang lain, saya tolak, sakit daging saya. Kasih keindahan yang lain, saya tolak, sakit hati saya. Itu perjalanan panjang. Nah, saudara kan belum mengalami, enggak apa-apa. Tapi Anda mau mengasihi Tuhan. Anda berkata, kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Harus ada komitmen dulu. Tuhan, aku memilih Engkau. Walaupun aku enggak tahu kayak apa sih indahnya Tuhan. Macam apa sih indahnya Engkau. Tapi aku memilih Engkau Tuhan. Dan sementara itu saudara, saya kasih firman terus. Saya tadi katakan saya seperti Paulus yang mau mempertunangkan saudara dengan Tuhan Yesus. Saya tidak boleh mengingini apapun yang Anda miliki. Saya betul-betul belajar ya. Tidak mengingini apapun yang Anda miliki. Apakah itu amplop, uang, atau fasilitas. Kalau pakai kata yang tepat, saya terhina. Pekerjaan saya nggak boleh bisa dibayar pakai duit. Dan saya bangga dengan pekerjaan ini. Saya bangga. Saya menjadi hamba Tuhan yang mempertunangkan saudara dengan Tuhan Yesus. Itu pekerjaan yang agung. Tidak ada yang lebih besar dari ini, saudara. Ya. Nah, saudara nyanyi punya komitmen itu. Punya komitmen dikembangkan terus.
Ayo. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Terus gitu ya. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Nah, ini gambaran begini. Kalau saya sebagai pendeta juga bisa jatuh ke kesalahan itu, Anda juga bisa. Berhalanya itu duit. Berhalanya itu harga diri. Berhalanya itu kehormatan. Berhalanya itu kenyamanan hidup. Berhala itu sesuatu yang disembah. Dan hari ini saudara harus jujur, banyak berhala di dalam hidupmu yang belum kamu lengserkan. Tapi kalau saudara dengar firman Tuhan tiap hari, Selasa, Rabu, Selasa, Jumat, Anda tiba-tiba kan turun kan? Dengan sendirinya itu bisa turun. Nggak apa-apa. Saya mau jadi pejuang Tuhan yang tidak kenal lelah. Saya khotbah terus. Pokoknya saya hajar terus. Kayak tembok saya gebukin terus. Yang runtuh-runtuh, yang nggak runtuh terserah. Nalarnya itu mesti benar. Mengenal Tuhan. Seperti orang yang di Injil Matius, perumpamaan mengenai harta yang terpendam, dia bertani, lalu ada kekayaan, harta yang tersimpan di dalam tanah. Dulu kan nggak ada kristal atau tidak ada kaca, semua bejana tanah liat. Nggak kelihatan, harus dipecah dulu. Kerja keras baru melihat kekayaan itu, saudara. Setelah melihat itu baru berani barter. Anda harus lihat kemuliaan Allah dulu, keagungan Tuhan dulu. Nah, ini satu hal ya. Anda nangkep enggak, tapi saya ngomong ya. Begini saudaraku. Ketika Anda belajar firman Tuhan, ini saya alami. Dan saya kira beberapa saudara mengalami juga kalau serius sering mendengar saya berkhutbah. Begini saudara. Kita itu kagum 1.500 tahun penulisan Alkitab. Dari 40 orang. Kok bisa begitu cerdasnya mengarahkan kepada keselamatan Tuhan Yesus? Itu nggak dikarang-karang. Kekaguman kita akan kebenaran di dalam pikiran atau rasio kita, itu membawa kita kepada penalaran yang sehat dan perasaan yang benar. Jadi ketika saudara nyanyi, apa tadi kulabuhkan? Dengan pengertian, ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Dengan pengertian. Dengan pengertian, saudara. Dan untuk punya pengertian ini perlu waktu. Tidak bisa sekejap chemistry-nya itu merubahnya. Itu perlu waktu, saudaraku sekalian. Nah, kalau seseorang sudah belajar mengenal Tuhan, kita kagum kebenarannya lewat firman Tuhan, tolong dengarkan CD khotbah saya tiap hari. Perasaan kita kembangkan untuk menyentuh Tuhan. Ya, merasakan dalam perasaan, merasakan Tuhan dalam perasaan kita. Sampai akhirnya, saudara bisa berkata kepada Tuhan, Lord, you are my everything. Kau segalanya bagiku. Betapa banyak kalimat senada seperti ini diucapkan terhadap Tuhan. Tuhan kau segalanya bagiku, tapi tidak mengerti maksud perkataan itu. Dan banyak orang, saya khawatir banyak orang sesat dalam pikiran mereka. Merasa sudah menjadikan Tuhan segalanya, padahal betul. Padahal belum betul-betul menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup. Bapak Ibu bisa lihat enggak pedagang-pedagang yang membujuk-bujuk kita untuk membeli barangnya? Tahu? Bagaimana dia membujuk-bujuk kita, memuji-muji kita, kasih minum, tahu enggak? Supaya kita beli barangnya. Nah, tanpa sadar kita bisa begitu terhadap Tuhan. Baik-baik sama Tuhan, akrab-akrab sama Tuhan. Ada udang di balik piring. Di balik rempeyek boleh. Nggak tulus.
Sebab orang berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau atau membutuhkan sesuatu. Aku membutuhkan Engkau karena Engkaulah yang kubutuhkan. Aku membutuhkan Engkau karena sesuatu atau karena Engkau sendiri, itu beda. Tapi dalam pelaksanaannya hampir gak kelihatan bedanya. Nangkep saudara? Semua datang begini mau apa? Nah, tapi saya percaya kalau sampai datang ke tempat ini, udah pasti pada umumnya orang udah tahu. Gue mau diomelin. Cucu teman saya, tadi kita ngomong-ngomong, lucu banget anaknya. Kecil umur 3,5 tahun, tapi pinter bahasa Inggrisnya, pinter. Dia bilang, oh Pak Ayas, maya-maya. Kalau kota, maya-maya. Dia taunya saya marah-marah. Ini anak kecil loh, marah-marah. Ya karena nadanya kayak begini saudara. Ternyata yang dimarah-marah datang lagi. Mau diubah. Jadi saudara kalau datang kan, apa sih maunya saya? Oh biar jadi anggota jemaat. Oh enggak, yuk nggak jadi anggota kita juga nggak masalah. Enggak problem. Yuk mau apa sih? Saya cuma mau jadi seperti Paulus yang membawa you jadi mempelai Tuhan. Amin. Tapi you mesti mau. Caranya gimana? Robah pikiranmu. Robah terus mengenal Tuhan. Sampai and everything surround me come shadow in the light of you. Segala sesuatu di sekitarku jadi pudar di hadapan Engkau. Become shadow. Jadi luruh melihat keindahanmu. Kan orang nggak bisa melihat keindahan Tuhan dalam sekejap. Perlu waktu panjang. Nah kalau saudara tidak mau setia terus menerus, ya nggak bisa. Dan Paulus mengatakan di dalam tulisannya bahwa kekayaan Kristus itu tidak terhingga. Kekayaan Kristus itu tidak terhingga. Sampai kita bisa berkata seperti pemazmur berkata, sekalipun tubuhku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. My mind and my body may grow weak, but God is my strength, He is all I ever need. Itu lagunya gimana Pak? Sekalipun, apa itu? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oke, dengerin saya baik-baik. Nah, untuk Tuhan kita harus lebih dari itu. I adore you, Lord. Harus mengagumi. Nah, bagaimana kita bisa mengagumi Dia kalau kita tidak mengenal Dia? Beda kalau orang punya berhala. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dagang nggak laku-laku. Restorannya sepi. Aduh, sering rugi. Mau tutup salah, nggak tutup salah. Dia pergi ke Gunung Kawi. Dikasih pasir Gunung Bromo. Dikepret-jepret, langsung laris. Amazing. I adore you Gunung Kawi. Kan gitu. Betul nggak? Ngerti nggak? Dia bisa setia. Tapi cuma itu doang. Allah kita jauh lebih hebat dari Gunung Kawi. Tapi kan masalahnya begini, saudara. Kalau berhala-berhala di dunia, itu kan memuaskan hasratmu, betul nggak? Kalau Tuhan tidak, Tuhan menuntun kita kepada kebenaran. Itu masalahnya. Ya Tuhan, berkati Tuhan usahaku. Tuhan nggak berkati, kayaknya. Kalau kamu kaya berbahaya, nggak usah ya, pas-pasan aja. Itu masalahnya. Jadi nggak bisa kagum sama Tuhan. Lalu gimana caranya kagum? Kenali jalan keselamatannya. Bahwa engkau dibentuk untuk mewarisi langit baru, bumi baru. Bahwa engkau tidak disempurnakan seperti Bapa di surga. Bahwa engkau harus mengenal the whole truth.
sampai Anda bisa kagum dan berkata, I adore you Lord. Mengerti kebenaran. Tepuk tangan. Saya bukan mau memuji diri ya saudara. Yang tadi jalan itu, teman saya bilang gini, saya lihat Pak Era satu yang waduh nggak diragukan. Membela Tuhan tanpa batas. Oh, ya aja saya, oh ya. Kalau saya boleh kasih komentar, kenapa bisa begini saya? Saya mengenal Tuhan saya. Saya mengagumi Dia. Saya belajar firman day by day dan tidak bosan-bosan, saudara. Saya mengenal Tuhan. Saya mengagumi Dia. Jadi ketika saya berkata, ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Aku yakin, aku tidak pilih yang lain. Aku pilih Tuhan saja. Sekarang saya belum stabil, ibarat naik pesawat itu belum stabil betul. Tapi sudah terbang terus. Saya hanya memilih Tuhan dalam hidupku. Sekalipun daging hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagian tetaplah Allah selama-lamanya. Amin.